Selamat sore teman-teman dari Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Aku baru aja menyelesaikan trip naik bis Sari Indah bareng teman-teman kreator lain rame-rame dalam merayakan bulan Ramadan di tanggal 7 Maret kemarin teman-teman, dan tiba kemarin tanggal 8 Maret. Dan hari ini untuk kepulangannya ke Jakarta, aku pengen mereward diri dengan naik bis sleeper. Jadi aku memilih untuk naik KYM Trans karena kebetulan aku belum pernah naik KYM teman-teman sampai sekarang. Sampai konten pun aku belum pernah sekalipun naik KYM. Makanya aku rasa ini kesempatan yang pas nih buat kita cobain naik Switch Family-nya KYM. Salah satu bis sleeper termurah di rute Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya. Nah, ini aku sekarang sudah ada di jalanan samping Terminal Purabaya. Aku tinggal jalan dikit sudah sampai di parkiran belakang bis teman-teman. Untuk KYM Trans sendiri kalau kita beli online, kebetulan aku belinya melalui aplikasi resminya KYM yang tersedia di Android. Itu kita nggak perlu lagi cetak-cetak tiket, kita bisa langsung aja datang ke bisnya parkir, dan di sana nanti ada kayak semacam pengurus atau mandornya teman-teman yang akan bantu proses check-innya. Jadi memang kayaknya di KYM ini stokku nggak ada loket-loket agennya gitu teman-teman. Oke, sekarang sudah jam setengah 5 lewat 3 menit. Kita langsung aja menuju ke sana karena keberangkatan bisku pukul 5 sore. Let's go. Nah, ini teman-teman, parkiran belakang di mana bis-bis dengan rute Jakarta Surabaya biasanya parkir di sini teman-teman, di paling ujung barat terminal teman-teman. Dan ini sudah tersedia beberapa bis KYM Trans, ada yang eksekutif dan ada yang sleeper. Ada 2 sleeper teman-teman yang terparkir. So, let's go. Kita tanyain unit kita yang mana ya hari ini ya. Mas, Poris yang ini apa yang itu? Oh, ini. Atas nama Timo. Siap. Izin konten ya Mas ya? Iya. Nah, hari ini kita dapat armada yang Hello Kitty warna putih nih teman-teman, pakai bodi SR3 Switch Family. Nah, di sana tuh ada satu lagi bis sleeper Switch Family yang warnanya hitam polos nih teman-teman, sama-sama pakai bodi SR3 yang panorama nih, segitiga panorama dengan kelasnya Switch Family. Nah, bedanya apa nanti aku jelasin ya teman-teman, antara bis sleeper yang ini sama bis sleeper yang ini. Oke. Nah, shelter paling ujung tuh shelter 26 teman-teman. Di sini terparkir Mawar dan sebelahnya Sari Indah nih. Sari Indah yang warna kuning teman-teman. Dimana kemarin waktu ngetrip sebenarnya pengen banget dapat unit yang warna kuning ini, cuman kita dapatnya unit yang warna putih. Untuk bis KYM sendiri dalam sehari itu ada 3 rute keberangkatan teman-teman. Yang pertama itu ke Jakarta atau ke Poris, kedua ke Bogor, dan yang ketiga adalah ke Bandung. Jadwal keberangkatannya sendiri bervariasi. Ke Jakarta atau Poris dalam sehari ada 3 keberangkatan. Lalu untuk ke Bogor sendiri ada 2 keberangkatan. Sementara untuk Bandung hanya ada 1 keberangkatan saja per hari ini aku cek. Dimana unitnya ada di sini teman-teman. Pakai SR2 XHD Prime. Ini masuk bis M-Trans yang dari Surabaya ke Denpasar, dan enaknya di sini itu masuk ke kota Surabaya teman-teman, ke pusat kota Surabaya, karena dia ngambil titik awal keberangkatannya itu ada di Jalan Peneleh. Lalu ini ada Tiara Mas. Ini kayaknya Tiara Mas yang ke arah atau trayek Mataram deh teman-teman, Mataram dan Bima. Nah, ini bis wisata komodo diberangkatkan teman-teman dengan rute ke Denpasar. Ini ternyata bisa berangkat dari Peneleh juga nih, menarik. Dapat unit yang baru ya, SR3 HD Prime teman-teman. Lalu di sini ada sleepernya Agramas SR002 menuju ke barat nih teman-teman. Untuk tiket dari bis KYM Trans sendiri seperti ini bentukannya, kertas truk. Saya bakalan duduk di nomor AA1, dimana ini kursi single teman-teman. Jadi bagian kiri paling depan dan lokasinya tuh yang di atas. Keberangkatannya hari ini Minggu 9 Maret 2025. Titik naik dari Bungurasi pukul 5 sore. Untuk harga tiketnya 445.000 yang menjadikan bis KYM ini sebagai salah satu bis sleeper termurah di rute Jakarta Surabaya. Kalau nggak salah termurah pertama itu Sinar Jaya yang Switch Family teman-teman. Kalau nggak salah terakhir harga tiketnya 400 deh kalau aku nggak salah ya. Yang kedua itu Harapan Jaya yang pakai bis first class sleeper family yang di belakangnya itu harga tiketnya Rp405.000 teman-teman. Cuman resikonya untuk sleeper murah
murah di bawah 450.000 ya kita bakal dapat seatnya itu 1-2 teman-teman, sleeper family. Dimana untuk seat yang singlenya pun itu lebarnya lebih sempit daripada bis sleeper atau bis suite kelas biasa. Nah, di parkiran belakang itu ada double deckernya KYM yang punya julukan Hello Kitty balap teman-teman. Sampai sekarang saya masih pengen banget naik bis double decker itu. Cuman sayangnya di kekernya itu sulit banget. Kayak kalau setiap kali saya nanya ke agen atau ke kantornya itu mereka nggak bisa mastiin gitu kapan mereka jalannya, kapan bis ini jalannya. Jadi ya mungkin kayak harus hari H gitu teman-teman. Dan aku tipe orangnya tuh gimana ya? Agak sulit gitu loh kalau merencanakan keberangkatan tuh mepet-mepet kayak baru beli tiket hari H, itu agak sulit. Makanya sampai sekarang aku belum kesampaian teman-teman naik bis itu. Nah, ini masuk ke shelter bis Menggala dengan tujuan ke Pulau Bali, tapi endingnya atau titik akhirnya tuh di Singaraja. Dimana nggak banyak bis yang ke Bali tapi titik akhirnya di Singaraja teman-teman ya. Salah satunya bis Menggala ini. Penasaran juga sih kapan-kapan pengen cobain teman-teman. Nah, ini bis kita bergerak nih mau masuk ke shelter sepertinya. Berangkat. Siap. Juanda sih ya Ki ya? Ke Juanda dulu ya? Ya? Ke pool dulu ya? Iya, ke pool dulu. Oke, siap. Wah, orang umum naiknya dari belakang teman-teman. Dan di sini sudah tersedia rak-rak untuk kita bisa naruh sendal-sendal teman-teman. Jadi untuk kabin bis ini itu tidak boleh pakai sandal teman-teman karena ini sudah pakai karpet mie gitu. Jadi untuk jaga kebersihan penumpang sampai jatuh itu Mas ya. Jadi untuk jaga kebersihan kita harus melepas sandal dan ditaruhnya di sini. Oke. Aku duduknya di AA1 di barisan paling depan nih. Oke, di sini teman-teman. Pada sekarang pukul 5 kita on time banget nih berangkatnya teman-teman. Dari sini bis nggak langsung ke arah Jakarta, tapi kita bakal mampir dulu ke kantornya KYM yang ada di Juanda dekat bandara teman-teman. Ya, kita review sedikit untuk seatnya. Seat sleeper ini menggunakan seat buatan Versa yang merupakan seat dari Laksana sendiri. Cukup nyaman sih sepertinya. Di bagian kiri kalian bisa lihat kalau di bis suite family itu cuma cup holder aja dan seatnya tuh langsung bersentuhan sama dinding di samping. Kalau di bis suite kelas yang reguler biasanya kan ada side dashboard yang memisahkan antara seat sama kaca. Jadi memang untuk space sleepernya ini lebih sempit. Ada TV AVOD dan ada kaca kecil mengarah ke depan, tapi dipasang kaca film yang gelap sekali. Tersedia fasilitas bantal dan selimut bed cover untuk setiap penumpang buat nemenin tidur nih. Nah, untuk seat sleeper yang berdua seperti ini. Antara kedua seat menempel tapi bisa dipisahkan oleh gorden. Karena itu saya sih cenderung merekomendasikan kalian duduk di seat berdua ini kalau kenal sama sebelah kalian. Misal bareng teman, pasangan, atau sama anak. Wah, ini ternyata di beberapa seat itu layar TV AVOD-nya sudah dicopot teman-teman. Kecuali di tempat kita tuh masih ada tuh, tapi kayaknya juga udah nggak berfungsi deh. Tuh, di sini juga udah dicopot juga. Nah, di bagian belakang ini ada fasilitas toilet, dimana di sini sudah ada pemberitahuan yang jelas ya teman-teman, dilarang berak dan hanya digunakan pada saat bis berjalan. Kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, toiletnya seperti ini teman-teman, bersih dan wangi toiletnya. Lalu di belakang sini ada kandang macan untuk kru beristirahat. Dan untuk baris paling belakang ini teman-teman sleepernya cuma satu, bukan yang model double gitu. Yang paling bawah ini nggak tahu nih difungsikan nggak, soalnya ini dikasih snack-snackannya KYM teman-teman. Total kapasitas bis ini ada berapa ya? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 3, 15 dikali 2, 30 dan tambah ini 2 ada 32. Jadi ini secara kapasitas bis sleeper family ini sama kayak bis eksekutif teman-teman, tapi PO bisa menjual dengan harga tiket yang lebih mahal. Jadi punya bis sleeper family itu bisa nambah pemasukan teman-teman. Di belakang sini
nggak ada fasilitas untuk dispenser, jadi cuma ada rak sepatu ini aja teman-teman. Makanya kalian kalau naik bis KYM ini, kalian pastikan punya persediaan minum yang cukup supaya kalian nggak kehausan di perjalanan teman-teman. Untuk penomoran seatnya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi seat yang di kiri itu nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Untuk A yang pertama itu artinya atas, kalau yang bawah itu B, berarti bawah teman-teman. Dan untuk barisnya itu dimulai dari depan A, B, dan ini baris ketiga itu yang C. Makanya ini A, C1 artinya seat atas, baris ketiga, baris C, dan nomor 1 artinya yang sebelah kiri teman-teman. Agak rumit ya penomoran dari seatnya tuh. Seperti biasa teman-teman, aku sangat menyarankan kalian yang gampang mabuk perjalanan kalau naik bis sleeper tumpuk gini, kalian bisa pilih seat yang bawah karena biasanya seat yang bawah itu lebih minim limbung dan kalian juga nggak perlu repot-repot naik ke atas gitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba naik teman-teman. Naiknya kita gini, naruh kaki dulu satu di sini bisa sih. Naruh kaki satu di sini, terus satu kaki lagi di sini. Oke, taruh dulu kameranya. Semerepotkan itu memang kalau kita duduk di sleeper yang atas. Makanya sleeper yang atas ini tuh aku kurang rekomen buat orang-orang tua, lansia, ibu hamil gitu teman-teman. Kalau memang kalian ketibaan dapat seat yang atas dan kalian agak kesulitan untuk naik turun, kalian bisa lapor ke kru dan minta coba dicariin tukeran gitu. Soalnya aku pernah waktu itu naik bis sleeper apa ya? Aku tukeran tuh teman-teman sama penumpang lain gitu, karena kebetulan penumpang lainnya juga udah tua dan agak kesulitan naik turun. Aku tukeran, aku duduk yang di atas, penumpang itu duduk yang di bawah. Wah, ada yang bagi-bagi ini makanan buka gratis, lumayan banget tuh krunya dapat. Kita udah tiba teman-teman di kantornya KYM. Tampak ada Avante-nya KYM nih. Ada 2. Oh, udah ada 3 malah. Yang mana sama nih? Untuk Avante-nya pun kayak double decker-nya teman-teman, belum ada jadwal patennya gitu loh. Kapan berangkatnya dan rutenya di mana. Yang berangkat hari ini dari pool cukup ramai teman-teman. Kayaknya bakal full seat nih. Karena KYM kalau hari Minggu ke arah barat kayaknya jarang deh nggak full seat. Yang berangkat dari terminal Purabaya tadi nggak banyak, paling cuma 4 orang apa 5 orang gitulah teman-teman, termasuk aku. Dan ternyata paling banyak berangkatnya dari sini nih. Untuk lover AC-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini lover AC CR3 tapi yang non ultimate, jadi bentukannya bulat seperti ini. Bisa kita arahkan arah anginnya dan bisa kita tutup kalau kedinginan. Lalu tersedia fasilitas untuk lampu baca, bisa kita pencet tombol yang ini. Tapi ini kayaknya masih mati, masih dimatikan di dashboard yang ada di pengemudi teman-teman. Lalu di sini ada lampu ambience. Di sini ada port USB Type A, ada 2, dimana ini hanya bisa untuk charge handphone aja, nggak bisa untuk powerbank maupun untuk laptop teman-teman. Sini ada cup holder, ada 2 untuk botol, dan ini bisa kita taruh barang lain seperti handphone atau powerbank seperti itu. Fitur recliningnya di sini masih yang non elektrik, jadi pakai tuas kita tarik dan kita dorong. Kita coba ya, ini bisa sejauh apa nih. Kalau SR3 biasanya bisa agak jauh nih teman-teman. Nah, setelah direbahkan bisa sampai segini. Jadi ini kira-kira 135 derajat. Cukup nyaman sih teman-teman kalau untuk rebahan. Tersedia seat belt juga untuk keamanan. Nah, ada di sini dan ada di sebelah sini nih teman-teman. 17.38 kita diberangkatkan teman-teman dari kantor KYM di Juanda. Dan kalau menurut timetable sebenarnya ini berangkatnya 17.30, tapi telat dikit nggak masalah sih, cuman beberapa menit aja teman-teman. Dari sini kita langsung masuk tol nih, kalau nggak salah masuk tolnya itu langsung di tol Juanda, jadi kita nggak ngelewatin macet-macetnya Waru teman-teman. Yuk. Ini lewat Lebak Bulus. Iya, lewat Lebak Bulus. Lebak Bulus deh, boleh. Lebak Bulus ya. Iya.
Pulau Gebang yuk masuk mas. Pulau Gebang kita nggak masuk. Oh nggak masuk, yes Pak Bulus saja. Ya, seperti info saya tadi, bis ini dari poolnya di Juanda langsung masuk ke tol Juanda Waru. Jadi nggak melewati terminal Purabaya lagi. Benernya cukup unik ya KYM ini ya. Kalau bis-bis lain tuh biasanya dari pool baru masuk terminal, maka ini kebalikannya. Dari terminal masuk ke pool. Dan di sebelah kanan kita nih sebenarnya ada Bandara Juanda. Tapi karena saya duduknya di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ketutup gorden, jadinya kita nggak bisa lihat teman-teman. Suan mas. Sekarang kita unboxing untuk paket snacknya nih teman-teman. Yang pertama kita dapat air mineral 600 ml dan ini sudah brandingan KYM Trans nih. Wih mantap. Taruh sini dulu. Lalu kita dapat minuman isotonik gitu kayak Pocari. Jadi ini merek Hydro Plus. Menarik juga. Kita taruh sini. Jadi kita dapat 2 minuman teman-teman. Lalu kita dapat roti croissant 9 days, ini yang berry nih, enak juga. Lalu kita dapat wafer Tenggo coklat. Dan terakhir kita dapat Tenggo waffle. Jadi total kita dapat 5 item teman-teman untuk paket snacknya. Mantap. Nah, ini kita sudah di Waru teman-teman. Ini tempat, wih ada apa nih? Ada Odin ke Poris teman-teman, double kartu 7 trans. Ini tempat saya kemarin belambangan nunggu nih di sini. Ada juragan 99 nih. Yang apa tuh? Woody. Lepas dari Waru, ini lampu langsung dimatikan nih teman-teman, diredupkan. Jadi kalau mau langsung istirahat bisa langsung istirahat. Untuk lampu di atas juga udah bisa dinyalakan nih. Nah, jadi kalau kita nggak bisa gelap, kita bisa nyalain teman-teman. Tapi supaya penumpang lain nggak keganggu, kita bisa tutup pakai gorden nih. Cuman karena ini belum jam tidur ya, saya belum tutup gordennya, nanti aja. Ya, kita sudah di Waru Gunung. Sekarang pukul berapa nih? 18.04 teman-teman. Nah, ini lampunya dinyalain lagi, soal tadi ada penumpang yang minta dinyalain dulu karena masih berbuka puasa. Jadi sama kru dinyalain lagi nih lampunya. Ya, ini sekarang pukul 18.26 teman-teman. Kita exit tol di Mojokerto. Dan ini kayaknya ngambil penumpangnya cuman di exit tol nih, karena habis keluar langsung putar balik lagi. Unik juga ya bis ini, sleeper tapi naiknya tuh dari pintu belakang gitu loh. Biasa bis-bis sleeper kan naiknya dari depan, pintu belakangnya tuh ditutup mati gitu loh teman-teman. Tapi ini naiknya dari belakang. Cuman enak sih, di belakang jadi ada rak sepatunya gitu. Nggak perlu nggak perlu keluar plastik gitu loh buat naruh sepatu atau sandalnya penumpang. Tinggal taruh aja di rak sepatu gitu di belakang. Nah, ini kita jalan lagi nih, masuk tol lagi teman-teman. Nah ini nih repotnya teman-teman, kalau kita duduk di sleeper family bareng orang yang nggak dikenal. Kalau kita duduk di bagian dalam tuh kayaknya sungkan gitu. Kita mau keluar masuk pasti harus ngerepotin penumpang yang duduk di sisi luar. Ya kayak gini nih contohnya teman-teman. Makanya aku saranin kalau duduk di sleeper family sebaiknya duduk sama orang yang dikenal aja. Misalnya sama pasangan, keluarga, atau sama teman. Pukul 18.42 kita di Jombang nih teman-teman. Jombang Kota Santri. Dan bis langsung putar balik karena naikin penumpangnya ini di exit tol. Ada 1 orang tuh yang naik kayaknya. 1 atau 2 orang teman-teman.
By the way, di sini tuh nggak ada ruangan untuk merokok ya. Jadi kalau kalian pengen merokok di bis ini, paling kalian bisa di depan. Jadi di kabin kru teman-teman, di CDCP sana. Tadi ada yang ngerokok di depan dan kru cukup open sih buat yang mau merokok di depan. Ya tinggal ramah tamahnya aja lah teman-teman. Minta izin, terus tanya diperbolehkan apa enggak gitu. 7.12 di Nganjuk teman-teman. Ini lagi jemput penumpang di mana nih? Depan SPBU. Nah. Ya, untuk bis-bis KYM ini memang cukup fleksibel titik naiknya teman-teman, terutama yang dari Surabaya. Dimana selain naik dari kota Surabaya, kalian tuh juga bisa naik dari exit tol seperti di Mojokerto, di Jombang, di Kertosono, di Nganjuk, bahkan bisa naik juga di Madiun. Dan untuk milih titik naiknya ini juga mudah, tersedia kok pilihannya di aplikasinya KYM yang namanya KYM Kitty. Sayangnya untuk aplikasi ini belum tersedia di platform iOS ya, hanya tersedia di Android saja. Nah, untuk pemesanan tiket KYM sendiri sebenarnya juga tersedia sih di aplikasi pemesanan tiket online seperti EasyBook atau di Redbus. Tapi sayangnya di aplikasi-aplikasi pemesanan tiket online ini kita tuh nggak bisa milih tempat duduk. Jadi kita tuh cuma bisa milih mau berapa penumpang yang berangkat. Nah, saya nggak tahu tuh nanti pemilihan tempat duduknya gimana. Apakah ditentukan oleh agen atau secara otomatis oleh sistem. Makanya kalau kalian pengen milih-milih tempat duduk, saya saranin kalian pesannya lewat aplikasinya KYM. Sekitar pukul 8:30 akhirnya bis tiba nih di rest area kilometer 519 untuk melakukan servis makan. Nah, untuk KYM keberangkatan dari timur, servis makannya itu di rumah makan RBT yang berada di rest area ini. Sementara kalau kalian dari barat, nanti servis makannya itu di Restoros Inn Subang. Oke. (24.2) kita sudah tiba di kilometer 519B nih teman-teman. Ya, ini musim hujan seperti biasa bakalan banyak banget serangga nih nempel di kaca depan teman-teman. Korban-korban laka banyak banget. Untuk di sebelah sini teman-teman ada bis TVD nih, Cilacap Malang. Mari kita servis dulu teman-teman. Jangan lupa kita bawa tiket kita buat tukerin makan nih. Siap. Terima kasih Pak. Nah, lihat nih menu makannya apa aja ya. Wah, ini menunya banyak banget teman-teman. Ada rendang, ada mie, teri, ini terong, ada ikan, ayam, lele, telur ceplok, ikan lagi, ada sate. Di sini sayurannya ada apa ini? Daun singkong, daun pepaya. Apa ini? Tahu kayaknya ya. Sama ada ayam santan nih. Oke, pikir dulu lah mau makan apa, bingung. Ya, ini dia teman-teman pilihan makan saya hari ini. Saking banyaknya pilihan makannya aku bingung teman-teman milih lauknya apa. Jadi untuk lauknya aku pilih sate, dapat 4 tusuk kalau sate. Terus ini ada tahu di kuah apa ya? Aku bingung jelasinnya. Kuah santan mirip santannya kreceknya gudeg gitu loh teman-teman. Terus ada mie goreng, ada terong sama gorengan boleh satu. Aku ngambilnya tahu nih. Jadi pilihan lauknya banyak di sini, pilihan sayurnya juga banyak dan sayur kalian bebas ngambil, lauk boleh ngambil satu macam aja teman-teman. Lalu disediakan juga buah-buahannya, ada semangka sama melon. Terus untuk minumannya ada teh sama jeruk. Wah, memang kalau servis makan di RBT mewah banget teman-teman. Oke, kita makan dulu. Nah, ini armada yang Bogor baru aja tiba teman-teman. Ini penumpang bis kita sudah mulai dipanggil lagi untuk melanjutkan perjalanan. Ya, ini eksekutif Bandung baru aja masuk juga nih.
21.20 kita diberangkatkan nih dari rest area 519. Untuk servis makannya enak teman-teman. Kalau di RBT sih nggak usah diraguin sih. Utamanya tuh dia varian makanannya itu banyak banget buat kita pilih dan rasanya juga enak-enak. Tadi saat yang ku ambil tuh enak teman-teman. Terus tahunya juga enak. Jadi apa ya? Rekomen banget gitu loh kalau servis di sini. Sayangnya nggak banyak PO yang dari Surabaya tuh servisnya di sini. Bagi yang dari Surabaya ke Jakarta. Yang aku tahu tuh cuma KYM aja teman-teman, sama Gunung Harta ya. Gunung Harta juga yang angkatan pagi kalau nggak salah, yang double decker itu sekarang lagi trial servis makannya di sini juga supaya nggak habis waktu keluar di Ngawi teman-teman. Jadi ya semoga kedepannya semakin banyak PO yang servis di sini dan kalian harus cobain sih makan di RBT teman-teman. Terus yang rekomen tuh juga toiletnya teman-teman, di RBT itu punya fasilitas toilet tersendiri dan di sana toiletnya kita nggak perlu bayar 2.000 rupiah loh, bayangin. Kalau kita naik PO sebelah yang punya restoran sendiri aja ke toiletnya kita harus bayar 2.000. Ini RBT melayani PO-PO lain, dia tetap menggratiskan toiletnya teman-teman. Jadi gokil sih, RBT ini salah satu yang terbaik lah menurutku. Nah ini kita berhenti sebentar buat isi solar sekalian nih di kilometer 519 teman-teman. Ya, kita udah berangkat lagi teman-teman dari rest area 519 dan ini saatnya untuk tidur karena sejak trip naik Sari Indah saya masih kurang tidur teman-teman. Ya ini kita berhenti sejenak teman-teman. Di mana ini? Di kilometer berapa ya? Di tol ABC Semarang karena Pak drivernya kedinginan. Hari ini emang lumayan dingin teman-teman. Ini sayang banget kaca depannya agak buram ya karena tadi bekas-bekas serangga nih. Baru saya nggak jadi tidur, saya mau begadang sebentar sampai nanti mungkin di sekitaran Wolering lewatin jembatan Kalikuto baru tidur teman-teman. Wih, Besla Bandung. Buanter, pelari malam. Itu juragan yang Budi JP5. Apa ini yang Budi ya? Jalan 2 ternyata JP5. Entah dua-duanya Poris apa satu Poris satu Bogor tuh temen-temen, nggak tahu. Itu barusan seat kombinya Mahardika yang X Sembodo. Wah Malang sih. Nah di sini Semeru nih Pak masuk. Iya ya. Pakai double decker baru. Wah, Tambah lagi, rame lagi. Iya. Udah. Juragan. 27 M-Trans. Tambah lagi nih. Truk tuh. Pickup apa truk tuh? Itu juga baru keluar bis baru. Raya ada. Tapi seatnya masih sama, yang Lama. seatnya dia yang kayak sofa itu yang tebel itu.
Mas, makasih ya. Oke, siap. Mobil Pak. Siap. Langsung. Oke, pas. MRT, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Siap. Oke, aduh. Lensa kameraku burum. Bentar, teman-teman. 509 teman-teman, kita udah nyampe di Lebak Bulus dan ini enak banget dituruninnya di dekat kantornya Sinar Jaya. Jadi jalan ke MRT-nya nggak terlalu jauh. Kita rekam dulu bisa jalan ya. Jam ketibaannya juga pas banget teman-teman, jam 5, yang mana MRT Lebak Bulus itu sudah mulai beroperasi. Penilaianku untuk trip kali ini teman-teman, sebuah trip yang menyenangkan sekali bersama KYM. Ini aku pertama kalinya naik KYM dan impresiku sangat bagus sekali. Bisa nyaman dan bisa banget jadi opsi untuk naik sleeper dengan tarif terjangkau. Highlight itu di servis makan yang enak banget teman-teman di rumah makan RBT. Terus krunya pun juga ramah-ramah. So buat kalian yang mau pesen tiketnya, aku saranin banget kalian pakai aplikasinya KYM, yaitu KYM Kitty, karena di sana kalian bisa milih-milih mau duduknya di seat yang mana. Dan ini aku sekarang sudah berada di stasiun MRT. Dari sini aku bakal naik MRT sampai ke pusat kota Jakarta. Nanti turunnya di stasiun yang terakhir di MRT Bundaran HI, teman-teman. Nah, di sini tadi itu berhenti di beberapa titik pemberhentian seperti di Karawang, terus di Cikarang sama Bekasi kayaknya nggak keluar deh. Habis itu keluar lagi itu di Jatiasi, Jatiwarna, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, dan terakhir nurunin aku di Lebak Bulus. Jadi bisa nyeser tuh teman-teman, dari Jatiwarna sampai ke Lebak Bulus tuh nggak masuk tol. Kalian bisa turun di sepanjang jalan itu, kayak di Pasar Minggu mungkin bisa, di Cilandak mungkin juga bisa teman-teman. So terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.